adik-adik semua. Puji Tuhan, kita bertemu kembali di ibadah online sekolah minggu sore hari ini. Sebelumnya, mari kita bersatu di dalam doa yang dipimpin oleh Kak Glory. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa kami yang berada dalam kerajaan surga, Bapa yang kami sembah dan sapa dalam anakmu Yesus Kristus. Ya Tuhan, terima kasih atas kesehatan dan nafas kehidupan yang Kau berikan kepada kami sepanjang hari ini. Ya Tuhan, sebentar kami akan memulai ibadah online kami. Berkatilah dari awal, pertengahan hingga pada akhirnya. Kami sudah berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Adik-adik, mari Kakak undang bangkit berdiri. Kita angkat pujian kalau kau suka hati. Kalau kau suka hati, tepuk tangan. Kalau kau suka hati, tepuk tangan. Kalau kau suka hati, mari kita lakukan. Kalau kau suka hati, tepuk tangan. Kalau kau suka hati, injak bumi. Kalau kau suka hati, injak bumi. Kalau kau suka hati, mari kita lakukan. Kalau kau suka hati, injak bumi. Kalau kau suka hati, bilang amin. Amin. Kalau kau suka hati, bilang amin. Amin. Kalau kau suka hati, mari kita lakukan. Kalau kau suka hati, bilang amin. Amin. Kalau kau suka hati semuanya, amin. Kalau kau suka hati semuanya, amin. Kalau kau suka hati, mari kita lakukan. Kalau kau suka hati semuanya, amin. Kemuliaan bagi Tuhan. Silakan duduk adik-adik. Sebelum mendengarkan firman, kita angkat pujian, ku nyanyi haleluya. Ku
terima kasih buat penyertaan-Mu dari awal pertengahan hingga pada akhirnya. Kami akan mendengarkan firman-Mu ya Bapa. Tutup bungkus dalam naungan sayap-Mu, ajar kami duduk diam untuk mendengarkan firman-Mu. Dan biarlah firman yang disampaikan boleh menjadi berkat atas hidup kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Shalom adik-adik. Kita bertemu lagi dalam ibadah online sekolah minggu di sore ini. Masih tetap bersukacita dan bersemangat ya adik-adik. Adik-adik, tadi kalian tetap sukacita kan saat kita memuji Tuhan dan menyembah Tuhan? Wih, kalau kalian masih bersukacita, kakak seneng banget dengernya. Tapi dari adik-adik, pernah gak sih kalian tuh suka marah-marah gitu? Pasti pernah. Pasti pernah ya marah-marah sama mama atau marah-marah sama adik, sama papa kalian. Pasti ada deh dari adik-adik yang suka marah-marah. Kakak mau tanya nih, kalau kalian tuh marah-marah biasanya karena apa sih? Apa karena nggak dikasih keinginan kalian gitu, jadi kalian marah? Atau kalau misalkan mama cuma bela adik kalian gitu, nggak mau bela kalian atau bela kakak kalian, jadi kalian bisa marah juga? Atau misalkan ada teman kalian yang mengalahkan kalian dalam suatu lomba, jadi kalian marah atau kesel. Apa sih biasanya alasan kalian untuk marah-marah? Atau misalkan ada juga nih, biasanya ada yang marah karena kalian sebenarnya udah baik nih sama teman kalian, tapi tetap aja mereka masih ngejek kalian gitu. Nah kalian biasanya marah. Kadang-kadang hal-hal begitu bikin kita kesel juga ya adik-adik, bisa bikin kita marah juga. Sama seperti kisah Daud nih, yang kadang suka marah dengan orang-orang yang membenci dia. Marah sama orang-orang yang suka memusuhi dia tuh tanpa alasan. Daud juga pernah kok mengalami kesedihan, tapi dia menahannya dengan cara ia memuji Tuhan. Karena Daud percaya kalau Tuhan yang akan memberinya sukacita dan ketentraman dalam hatinya. Daud juga pasti kadang ingin bales mereka, tapi Tuhan mencegahnya. Tuhan ingin Daud belajar memaafkan mereka. Dan Daud taat loh adik-adik. Karena marah itu reaksi yang wajar adik-adik saat adik-adik disakiti atau diperlakukan tidak adil oleh seseorang. Tapi adik-adik gak boleh terus-terusan marah, karena di firman Tuhan juga dibilang kalau kita nggak boleh itu marah-marah atau marah sampai kita berbuat dosa atau berkata-kata dalam hati kita, tapi kita disuruh diem gitu. Contoh marah yang merugikan itu seperti saat Musa marah sama bangsa Israel. Jadi bangsa Israel ini banyak maunya saat mereka keluar dari tanah Mesir menuju tanah perjanjian. Di situ yang mereka maunya makan daging lah, mereka yang dibilangnya haus, kepanasan, apa segala macam. Dan Tuhan selalu menyediakan mereka. Tapi emang bangsa Israel waktu itu tuh banyak banget maunya. Jadinya Musa tuh kesel sama mereka. Saking keselnya, Daud akhirnya memukulkan tongkatnya ke sebuah batu. Dan di situ Tuhan gak suka dengan marahnya Musa. Karena Tuhan gak suka aja gitu dengan Musa marah seperti itu. Karena kan Tuhan juga mengasihi Musa dan bangsa Israel, dan di situ Musa harus menerima hukuman di mana Musa nggak bisa masuk tanah perjanjian. Jadi Musa hanya bisa ngelihat doang dari jauh bahwa oh itu tanah perjanjian yang Tuhan janjikan untuk bangsa Israel. Tuh kan, daripada nyesel seperti Musa, mendingan kita tuh adik-adik bersukacita aja sama seperti tentara Israel yang waktu merobohkan tembok Yeriko. Pada hari yang ketujuh Tuhan kan memerintahkan mereka harus mengelilingi tembok Yeriko sambil bersorak-sorai dan memuji menyembah Tuhan. Di situ apa yang terjadi? Tembok Yerikonya bisa roboh dan kemenangan bisa diraih sama bangsa Israel. Tuh, Tuhan ingin kamu sama aku tuh diem
saat marah. Artinya kita berdoa dan menyerahkan semuanya ke Tuhan. Karena Tuhan yang akan bela dan menolong kalian. Bahkan Tuhan akan berikan sukacita dan damai sejahtera. Sukacita kan termasuk dalam buah roh yang kedua ya adik-adik. Jadi saat kita marah, kita harus duduk diam, kita harus berdoa kepada Tuhan dan menyerahkan semuanya kepada Tuhan supaya kita jangan berbuat dosa. Yuk kita sama-sama hafalin nih di Mazmur pasal yang keempat ayat yang kelima. Kita buka sama-sama Mazmur pasal yang keempat ayat yang kelima. Yuk kita perkatakan sama-sama ya, 1, 2, 3. Biarlah kamu marah tetapi jangan berbuat dosa. Berkata-katalah dalam hatimu di tempat tidurmu, tetapi tetaplah diam. Sekali lagi ya, 1, 2, 3. Biarlah kamu marah tetapi jangan berbuat dosa. Berkata-katalah dalam hatimu di tempat tidurmu, tetapi tetaplah diam. Nah, mulai sore ini kita mau belajar supaya setiap adik-adik ya marah wajar tapi jangan sampai berbuat dosa. Kita harus diam di hadapan Tuhan dan kita berdoa dan menyerahkan segala sesuatunya kepada Tuhan. Ya kita sudahi, kakak mau supaya kalian lipatkan tangan, tutup mata, tundukkan kepala, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman-Mu sore ini Tuhan yang mengingatkan kami bahwa kami merasa marah saat ada orang yang menyakiti kami merasa sedih Tuhan saat ada orang yang tidak berlaku adil terhadap kami. Tapi kami sudah belajar bahwa Tuhan tidak menginginkan kami untuk berbuat dosa. Tuhan menginginkan kami untuk duduk diam di hadapan Engkau Tuhan. Dan dengan kami berdoa kepadamu Tuhan dan menyerahkan segala sesuatu, bahwa kemarahan kami ini akan membuat kami menyesal Tuhan. Dan biarlah dari kemarahan kami Engkau memberikan kami sukacita, dan biarlah sukacita itu dalam terus bertumbuh berbuah dalam hidup kami Tuhan. Karena itulah yang Tuhan inginkan dalam setiap adik-adik. Terima kasih Tuhan, ampuni setiap kami yang sudah melakukan, yang sudah marah terhadap siapapun Tuhan. Biarlah kiranya Engkau mau mengampuni kami dan mengajarkan kami, mengingatkan kami bahwa Tuhanlah sumber sukacita kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan Yesus. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur Tuhan, kami serahkan sepenuhnya ke dalam tangan-Mu orang-orang tua dari adik-adik sekolah minggu dimanapun mereka berada. Engkau mau memberkati mereka, Kau juga mau memberkati Tuhan untuk setiap adik-adik sekolah minggu. Biarlah kiranya berkat-Mu mengalir dalam hidup mereka Tuhan. Masa depan mereka tidak akan pernah sia-sia di dalam Engkau. Terima kasih Tuhan Yesus, kami sudahi ibadah online sekolah minggu kami sore ini. Biarlah ini semua hanya untuk hormat dan kemuliaan nama-Mu saja ya Tuhan. Dan biarlah kami menjadi anak-anak yang anak-anak terang, anak-anak yang membawa damai sejahtera bagi sekeliling kami. Terima kasih Tuhan. Kami serahkan doa ucapan syukur kami pada sore ini hanya di dalam nama-Mu Tuhan Yesus Kristus. Kami sudah berdoa dan bersyukur. Yang cinta Tuhan Yesus sama-sama katakan amin. Terima kasih Yesus. Kita telah selesai, sampai jumpa minggu depan. Dadah, shalom.